Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Sophia, mahasiswi Universitas Pancasakti semester 3. Saya di sini akan membawakan materi mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh dosen Bapak Yoyo Purnomo, yang mana untuk memenuhi tugas UAS di semester 3 ini. Baiklah, materi yang saya akan bawakan tentang pasar input, penentu upah di pasar tenaga kerja. Pembahasan pertama yang saya akan bahas adalah definisi pasar input itu sendiri. Apa sih pasar input? Pasar input adalah suatu pasar yang dimana tempat berinteraksinya permintaan dan penawaran input atau sumber daya produksi. Sedangkan pengertian pasar input itu sendiri adalah pasar yang menyediakan faktor produksi terdiri dari pasar sumber daya alam, tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Kemudian lanjut dengan pengertian upah. Apa itu upah? Dalam teori ekonomi mikro itu sendiri, upah adalah pembayaran yang diperoleh dari jasa-jasa fisik maupun mental yang disediakan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha, dan upah tenaga kerja diberikan tergantung pada beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor biaya keperluan hidup minimum para pekerja dan keluarganya, yang kedua produktivitas marginal tenaga kerja, kemudian tekanan yang dapat diberikan oleh serikat buruh di pengusaha. Maksud saya di perusahaan, karena di setiap perusahaan ada serikat buruh untuk mengatur undang-undang tenaga kerja ini sendiri. Kemudian perbedaan jenis pekerjaan. Semakin tinggi kesulitan pekerjaan itu sendiri, akan semakin tinggi pula upah yang diberikan oleh perusahaan. Contohnya, seorang office girl atau office boy tidak mungkin sama upah yang diterima dengan seorang manajer. Seperti itu contohnya. Dan dalam upah tenaga kerja ini sendiri diatur oleh undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah dan terdapat pada Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berisikan melindungi hak setiap pekerja memperoleh penghasilan untuk penghidupan yang layak, sehingga pemerintah menetapkan upah minimum yang didasarkan pada kebutuhan layak di setiap daerah yang disebut dengan upah minimum regional atau UMR berdasarkan letak wilayah. Maksud saya, di setiap wilayah, setiap daerah, upah minimum regional atau UMR ini berbeda-beda. Mengapa berbeda dan tidak disamaratakan? Karena semakin tinggi biaya hidup, upah UMR ini akan semakin tinggi, dan semakin rendah biaya hidup, semakin rendah pula upah yang akan diberikan oleh pemerintah. Contohnya seperti daerah Sukabumi dan Bekasi misalnya. Di mana di Sukabumi ini sendiri upah minimum regionalnya itu termasuk lebih rendah ya dibanding dengan Bekasi. Kenapa demikian? Karena di Sukabumi untuk biaya hidupnya sendiri agak lebih murah dibanding Bekasi, disebabkan di Sukabumi masih banyak lahan-lahan pertanian yang digarap oleh warga sekitar, dan tidak melulu warga sekitar itu bekerja di perusahaan, karena mereka banyak yang bertani, bercocok tanam, berladang, sehingga tidak selalu fokus di perusahaan atau di pabrik-pabrik gitu maksud saya. Sedangkan di Bekasi sendiri lahan untuk pertanian sudah berkurang ya, karena banyaknya perusahaan-perusahaan yang didirikan, sehingga UMR-nya pun menjadi semakin besar. Dan di Bekasi sendiri UMR itu menempati urutan kedua tertinggi, dan yang pertama adalah Karawang. Untuk urutan yang ketiga Jakarta, justru Jakarta lebih rendah dibanding Bekasi. Oleh karena itu, saya sebagai warga Bekasi
saat ini ya, semakin setiap tahun ke tahun UMR itu semakin meningkat, setiap tahun pasti akan bertambah, sehingga menyebabkan perusahaan-perusahaan justru mencari daerah dan wilayah yang UMR-nya itu rendah. Sehingga di Bekasi banyak sekali ya sekarang ini, terutama di daerah saya sendiri yaitu Bantar Gebang, sudah sulit menemukan perusahaan yang memang sekarang memenuhi UMR yang ditetapkan pemerintah, karena perusahaan-perusahaan bonafit yang sesuai itu sudah mulai hengkang, sudah mulai berpindah ke wilayah-wilayah yang lebih murah UMR-nya teman-teman, sehingga sekarang lumayan sulit untuk mendapatkan pekerjaan di sini yang upahnya layak. Mengenai upah, saya akan menjelaskan perbedaan antara upah uang dan upah real. Yang pertama, perbedaan upah dan gaji. Gaji diartikan sebagai pembayaran kepada para pekerja tetap dan tenaga kerja profesional. Misalnya tenaga kerja pemerintahan, guru, manajer, dosen, dan akuntan. Sedangkan upah dimaksudkan sebagai pembayaran kepada tenaga kerja kasar yang pekerjaannya tidak selalu menetap dan berubah-ubah, berpindah-pindah maksud saya. Contohnya seperti petani, tukang kayu, tukang batu, dan buruh kasar. Kemudian perbedaan upah uang dan upah real. Upah uang adalah jumlah yang diterima para pekerja dari para pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga mental atau fisik pada pekerja yang digunakan dalam proses produksi itu sendiri. Sedangkan upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan upah tersebut membeli barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para pekerja. Apa hubungannya antara produktivitas dan upah? Upah sangat tergantung pada tingkat produktivitas. Semakin tinggi produktivitas, maka semakin tinggi upah yang diterima. Kenaikan produktivitas disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kemajuan teknologi memproduksi, pertambahan kepandaian dan keterampilan tenaga kerja, perbaikan dalam organisasi perusahaan dan masyarakat. Sedangkan penentuan upah di berbagai bentuk pasar tenaga kerja itu terbagi menjadi beberapa bagian. Tapi di sini saya akan menjelaskan hanya satu saja, tentang pasar tenaga kerja yang bersifat persaingan sempurna, di mana permintaan atas tenaga kerja bersifat semakin tinggi atau rendah upah tenaga kerja, maka semakin sedikit atau banyak permintaan atas tenaga kerja. Dan penawaran atas tenaga kerja, yaitu semakin tinggi upah, semakin banyak pekerja yang bersedia menawarkan tenaganya. Jadi upah itu ditentukan oleh besar kecilnya permintaan dan penawaran tenaga kerja. Sedangkan faktor-faktor yang menimbulkan perbedaan upah, faktor yang penting yang menjadi sumber dari perbedaan upah di antara pekerja-pekerja di dalam suatu jenis kerja tertentu dan di antara berbagai golongan pekerjaan adalah: satu, perbedaan corak permintaan dan penawaran dalam berbagai jenis pekerjaan. Kemudian perbedaan dalam jenis-jenis pekerjaan. Selanjutnya perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan. Juga terdapatnya pertimbangan bukan keuangan dalam memilih pekerjaan. Selanjutnya ketidaksempurnaan dalam mobilitas tenaga kerja dan faktor geografis, juga faktor institusional. Dari materi yang saya jabarkan di atas, saya memiliki kesimpulan bahwa pemberian upah kepada tenaga kerja dalam suatu kegiatan produksi itu pada dasarnya merupakan imbalan atau jasa dari produsen kepada tenaga kerja
atas prestasinya yang telah disumbangkan kepada perusahaan dalam kegiatan produksi, dan upah juga merupakan biaya keperluan hidup para pekerja dan keluarganya. Saran dari saya, pemberian upah kepada tenaga kerja harus sesuai dengan kemampuan, keahlian, pendidikan, agar para pekerja dapat memperoleh haknya masing-masing sesuai dengan kemampuan dan keahlian serta pendidikannya. Dan untuk para pekerja, seharusnya bekerja sesuai dengan keahlian agar dalam bekerja dapat memenuhi target yang diharapkan oleh perusahaan. Itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.